Halo teman-teman, kembali lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, pada video kita kali ini kita akan main lagi game Naruto Shinobi Tale Genesis. Dimana di video sekarang kita sudah kehadiran update versi terbaru dari gamenya. Mulai dari event, karakter, dan bahkan aplikasi terbaru. Jadi di video sekarang ada banyak banget yang akan kita bahas. So, sebelum kita masuk ke video pembahasannya, teman-teman jangan lupa di like dulu dan jangan lupa juga untuk di subscribe channelnya, oke? Untuk yang pertama adalah event terbarunya. Jadi untuk eventnya itu yang paling baru muncul di hari ini itu ada dua. Yang pertama adalah Drifting Dream. Jadi ini event yang baru saja muncul, berlaku selama 3 hari. Lumayan untuk upgrading line up di tim kita. Ya, tiernya ditingkatin. Kemudian yang kedua yaitu Horizon Bonus, yaitu event di mana kita itu bisa meningkatkan aksesoris ataupun gacha aksesoris. Nah, di sini yang cukup menarik adalah di bagian store-nya ya. Apakah ada yang terbaru? Oke, yang atas itu masih aksesoris, yang bawah sama aja ya. Aku kira untuk gulungan Beast atau QB atau para Jubi itu udah masuk ke beberapa event. Tapi ternyata untuk di event Horizon Bonus dia nggak masuk. Sayang banget. Dan bahkan untuk gulungan terbaru ya, yang Green Village itu juga nggak masuk ke sini. Jadi ternyata belum ada update ya. Jadi untuk Horizon Bonus masih sama, yaitu fokus ke upgrading aksesoris. Lalu untuk Ninja World Cup ini kan event lama ya, jadi kita nggak perlu bahas lagi. Lalu yang Combat Carnival ini dimulai di hari Senin nanti. Oke. Naruto dan Sasuke. Kemudian untuk pembahasan yang kedua yaitu versi aplikasinya yang terbaru. Jadi buat teman-teman, akhirnya game ini sudah rilis full ya untuk Android dan iOS kembali. Jadi yang mau install, buru-buru install, takutnya nanti aplikasinya ganti lagi. Ya, nggak tahu kenapa ya. Untuk di versi Naruto ini dia lebih sering ganti aplikasi ya. Mungkin dia karena sering update. Itu juga bisa jadi alasan. Karena kalau ganti aplikasi itu biasanya versi apps-nya itu berubah gitu ya. Nah, untuk yang Android itu teman-teman bisa langsung aja cari di Google Play Store. Namanya Shinobi Tale Genesis. Ini nama terbaru setelah yang sebelumnya itu Sagipat Convergence. Oke. Jadi ini untuk yang versi Android udah cukup lama sih ya. Masih tahan dan luar biasanya lagi yang download udah 50.000 lebih ya. GG. Nah, lalu untuk yang versi iOS sekarang baru aja rilis, yaitu dengan nama Bond of Blades. Nah, ini dia. Ini versi iOS ya, akhirnya muncul dengan art yang sama di App Store. Nih ya. Artnya itu ninjanya kayak gini, sama kayak yang di sini ya. Cuman dia lebih pecah gambarnya. Oke, jadi akhirnya buat teman-teman yang mau download di iOS langsung aja kalian ke iOS store-nya, langsung cari aja Bond of Blades. Kecuali kalian mau langsung linknya, itu bisa aja langsung ke Discordku, karena di Discordku itu
untuk game-game yang aku mainkan, linknya itu up to date. Oke, jadi biar langsung klik lebih gampang. Kalau emang malas nyari ya, oke. Jadi seperti itu aplikasi terbarunya. Jadi buruan aja download, takutnya nanti beberapa minggu lagi hilang gitu ya, takutnya dia mau ganti versi lagi. Lanjut lagi ke pembahasan yaitu karakter barunya. Dimana di sini itu ada karakter baru yang baru saja muncul ya di gamenya, yaitu karakter Naruto bocil. Asli aku kaget ya, kemarin itu kan aku baru upload game Naruto yang bahas Sasuke Anniversary yang akan muncul 2 bulan lagi di server global. Nah, tiba-tiba di sore hari itu baru aja update yaitu Naruto muda. Jadi wah, udah terlanjur ya aku upload, jadi aku nggak mungkin record ulang. Jadi aku bakal recordnya hari ini bareng dengan versi iOS yang baru muncul. Nah, jadi ini pertama kalinya game versi tawuran itu merilis karakter SSR baru yang benar-benar anomali. Karena di versi game yang sebelumnya itu yang versi SSR itu nggak ada update sama sekali. Jadi cuman di game Naruto saja dia itu merilis karakter baru. Jadi ini benar-benar anomali. Kemudian untuk yang lain ini belum ada ya. Ini juga belum ada. Ini juga belum ada. Nah, yang membuatku curiga adalah kalau Sasuke kecil ada awakeningnya kan. Nih ya. Jadi ada logo kutukannya. Bagaimana dengan Naruto? Karena di sini dia itu karakter baru, udah pasti ada spesialnya dan pasti ada alasannya untuk di game ini. Nah, kalau kita lihat Sasuke di game itu ada 2 ya, yang limited nanti yang baru sama yang ini. Kemudian yang kecil itu dibikinin karakternya. Jadi kemungkinan paling besar game ini itu kayaknya ya, dia itu bakal rilis berbagai macam karakter SSR baru. Real. Jadi karakter-karakter yang masih kecil itu kayaknya bakal dirilis deh. Jadi mereka itu nanti didesain menjadi karakter yang SSR. Nah, contohnya di game ini. Di sini itu kan nggak ada Hyuga Neji kecil, nggak ada Kiba, terus nggak ada Neji, nggak ada ya. Sama Hinata yang kecil juga nggak ada. Cuman anehnya ya, ini kan udah gede juga SSR gitu loh ya. Takutnya nanti gamenya agak membingungkan nih update-nya nih. Apa nih tujuannya Naruto-nya nih? Tapi itu hanya spekulasi ya. Siapa tahu nanti karakter-karakter yang versinya kecil dia jadinya SSR. Jadi bukan SR terus ya, ataupun bukan SP terus. Jadi yang jelek itu SR cuman tumbal ya hitungannya ya. Oke, menarik loh asli. Oke, kita akan bahas Naruto ini ya. Kita ambil dulu karakternya di shop. Kalau ngambil Naruto itu langsung aja ada chestnya ya, ini. Atau mungkin dari shard juga bisa sebenarnya. Tapi shardku ini dikit. Oke, nggak dapat ya. Berarti emang dari sini aja sih paling cepet ya. Dari item ini. Nih, Naruto Uzumaki. Oke, aku penasaran ya, ambil 2 aja. Soalnya banyak yang tanya, kalau diadu sama Sasuke Uchiha itu lebih bagus mana? Nah, itu dia, menarik. Kita ambil 2 ya. Oh, ore. Nah, aku ambil 2 ini biar kita bisa adu sama Sasuke. Nanti aku setting. Nih ya, Naruto ya.
Oke. Elemennya api loh. Alright. Kemudian untuk di bagian awakennya coming soon. Nah, di sini aku tebak ya, Naruto itu kayaknya bakal ada awakeningnya. Nanti mungkin modenya seperti ini. Kenapa begitu? Karena Sasuke itu kan ada awakeningnya. Nggak mungkin dong Naruto nggak ada awakeningnya. Itu sangat tidak mungkin ya. Jadi kita tunggu aja nanti di update selanjutnya sih. Aku sangat yakin Naruto bakal ada awakeningnya. Dan awakeningnya pasti keren. Asli. Mirip kayak Naruto yang versi dewasa yang Shippuden ya. Yang SP. Karena dia yang SP itu juga ada awakeningnya. Plus ada perubahan jubinya. Jadi semoga aja sih ini muncul ya, yang ini ya. Wah, keren bro, asli. Nah, kemudian untuk skillnya ya, ini level 4 semua. Karena harus unlock. Nih. Ada inherit juga loh. Sage Cakra tier 3. Ini ya. Waduh. Berat juga sih. Increase damage tier 3. Increase duration. Tapi sebenarnya kalau kita nggak unlock, itu udah inherit. Tapi inheritnya kecil. Oke. Kita coba baca dulu ya untuk skill yang pertama, yaitu Tail Beast Transform Crimson Rasengan. Dimana di sini itu Naruto melepaskan Rasengan yang versinya Vermilion. Nah, seingatku ya di game-game Naruto yang PC atau di PS, Vermilion Rasengan itu Naruto Rasengan yang ini. Yang ini Vermilion Rasengan nih. Nih ya. Ini namanya Vermilion Rasengan. Nah, masalahnya Naruto-nya itu bentukannya kayak gini. Berarti emang bakal ada awakeningnya sih. Dan di sini akan menyerang musuh di depannya. Kemudian serangannya itu akan menjadi area. Nih, area di sekitarnya. Lalu Naruto itu pas pakai jurus ini dia invisible. Oke. Lalu untuk skill keduanya Naruto Rendan, ini itu di anime itu dia nendang musuh ke atas. Nah, kemudian untuk di in-game itu dia teleportasi ke bawah musuh, kemudian menyerang musuh yang di atasnya. Dimana di sini ada proses serangannya. Kemudian ada Kage Bunshin juga yang bakal mendapatkan kekuatan dari Naruto-nya juga. Hanya satu bayangan yang bisa bertahan di dalam battlefield. Kemudian bayangan itu akan instan melakukan taunting ke musuh. Lalu bayangan itu hanya bisa menggunakan normal attack, jadi nggak bisa pakai jurus. Dan ketika Naruto pakai jurus ini, dia itu invisible. Invisible itu hitungannya dia nggak bisa dilihat, bukan nggak bisa dipukul. Lalu untuk skill yang ketiga, ini Shadow Windmill. Ini jurus gabungan Naruto sama Sasuke yang dia itu menjadi shuriken. Nah, kemudian dia itu ketika berubah jadi shuriken dan dia muncul, langsung akan melepaskan Rasengan kepada musuh di areanya. Lalu Naruto akan mendapatkan super armor. Dan yang terakhir yaitu pasifnya Naruto Nindo, dimana ketika Naruto menerima fatal damage, dia itu akan hidup lagi dengan HP yang tersisa. Kemudian dia itu akan mendapatkan peningkatan attack dan defense, dan ada life steal-nya juga.
Kemudian efek ini akan men-trigger penghapusan efek buruk. Begitu ya. Jadi Naruto-nya ini itu cukup unik sih. Asli, GG lah. Penasaran aku. Kita adu ya sama Sasuke ya. Langsung saja kita coba ya melawan akunku yang aku sudah setting untuk Sasuke versus Naruto. Mana dia akunku? Waduh. Oh ini dia. Nih ya. Nah ini aku udah setting nih Sasuke doang. Kita setting Naruto doang. Nah. Oh gitu bentukannya ya. Lalu untuk supportnya kita lepas semua ya. Jadi kita pengen buy one Naruto dan Sasuke. Formasinya begini sih. Nih ya. Oh. Entah kenapa CP-nya Naruto lebih gede ya. Padahal aku nggak gini sih. Nggak tingkatin. Wah gimana ya? Gimana biar imbang nih? Soalnya beda 100 M ini udah jauh banget sih, asli. Cobalah ya, kita tes ya. Let's go. Oh gitu. Ulang. Kalah lo ya. Ulang. Yuk. Oh, dia langsung lempar shuriken dan Rasengan ya. Oh, gitu. Wih. Wih. Nah, bener kan? Dia berubah jadi itu. Naruto yang QB. Oh, gitu mainnya. GG keren banget loh. Tapi kalau boleh jujur ya, di sini itu damage-nya Sasuke lebih on point. Alright. Kemudian untuk skill shuriken-nya sama Kage Bunshin-nya ya. Oke. Ini aku sampai nggak tahu ya, mana Naruto yang asli, mana yang palsu nih. Kayaknya yang palsu itu yang ditinggalin sama Naruto deh. Jadi yang teleportasi itu dia yang asli. Nah ini yang asli nih. Nah. Wah keren loh. Jadi kita tunggu aja ya versi Awakening-nya. Kalau ada Awakening-nya aku upgrade sih. Suka nih aku karakter kayak gini nih. Cuman sayangnya damage-nya kurang ya. Wah, GG bro. Tapi aku nggak terima sih sama jurus Rasengan-nya ya. Kok kayak Minato gitu loh. Iya nih, Minato banget. Terlalu di Minato-Minatokan ya. Jadi yang ultimate-nya juga kayak gitu. Kurang terima sih aku. Dan ini Naruto-nya yang asli itu nggak bisa diserang ya sama Sasuke ya. Karena hitungannya dia itu terkena invisible. Jadi Sasuke-nya bingung dia nyerang yang mana. Oke. Wih, menang loh. Tadi kalah, sekarang menang. Oke. Jadi gimana pendapat kalian? Lebih bagus Naruto atau Sasuke? Tapi kalau boleh jujur, aku lebih bagus itu karakternya ya. Kayaknya Sasuke lebih bagus. Karena Naruto ini jangkauan serangannya dia lebih kecil. Tapi oke-oke aja sih karakternya. Nggak jelek.
Cuman aku lebih suka dengan Sasuke sih. Ini Naruto-nya tanker ya. Mungkin karena dia tanker, jadi aku ngelihatnya kayak damage-nya kurang. Terus teknik serangannya itu terlalu single target. Jadi yang kena pasti dikit nih. Iya. Oke. Menarik ya. Kita tunggu aja awakening modenya ya. Kalau aku lebih tetap sukanya Sasuke. Dia lebih ngeri sih. Nih. Dia nyerangnya lebih banyak. Terus damage-nya udah pasti lebih sakit ya. GG. Lalu di pasifnya juga ya. Itu enak sih. Nih. Karena dia assassin. Jadi kalau misalnya teman-teman di early game butuh yang namanya assassin yang paling gendong, yang paling murah ya Sasuke. Kalau tanker ya, tanker dulu itu yang paling bagus itu Konohamaru. Karena ini ya, bayangannya dia itu bagus. Nih, bayangannya dia itu, nih ya. Dia, aku lihat, dia itu bisa jurus loh. Tuh, nih. Dia itu bikin Kage Bunshin yang didapetin kekuatannya 100%. Kemudian immediately langsung jurus Rasengan ke depan setelah disummon. Ini lebih enak karena dia dorong-dorong musuh lebih mengganggu ya. Konohamaru yang dewasa. Kalau Naruto klonnya minusnya ya itu tadi cuman bisa basic attack. Jadi makanya aku lebih suka Sasuke. Jadi Kage Bunshin-nya agak minusnya itu. Kenapa dia cuman bisa normal attack atau basic attack. Oke, jadi seperti itulah untuk update kita hari ini ya. Thank you teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like dan jangan lupa juga untuk di subscribe channelnya ya. Sampai jumpa lagi di next video lagi. Bye-bye.